Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya melaksanakan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, izinkan saya memperkenalkan diri dengan pantun berikut. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Perkenalkan, saya Ulfa Rubiati dari PCP Angkatan 6, siap mensukseskan Merdeka Belajar yang menyenangkan. Dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kekuatan sosiokultural juga mempengaruhi pendidikan kita. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita peradaban bangsa. Selain kekuatan sosiokultural, Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Trilogi pendidikan yang pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan atau contoh. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan contoh yang baik. Hal ini juga sesuai dengan pepatah Jawa, guru iku digugu lan ditiru. Perkataan dan tindakan guru selalu dijadikan contoh untuk peserta didik. Sehingga sebisa mungkin kita bisa menjadi role model bagi anak didik kita yang berupa tutur kata, sikap, dan sopan santun. Guru jangan hanya sebatas menyampaikan ilmu, tetapi juga harus mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Trilogi pendidikan yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarsa. Artinya, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Guru tidak boleh memberikan batasan-batasan antara guru dan peserta didik. Guru tidak boleh menganggap anak didiknya sebagai individu yang berada di bawahnya. Akan tetapi, guru harus mampu menjadi sosok seorang teman yang dapat merangkul anak didiknya dengan tujuan membangkitkan semangat peserta didik untuk selalu berkarya. Trilogi yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Artinya, berada di belakang memberikan dorongan. Guru harus mampu membangkitkan motivasi anak didiknya demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai peserta didik. Dengan kata lain, guru harus membantu siswa untuk mengembangkan, menuntun, dan menemukan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam filosofi pendidikan, selain kekuatan sosiokultural, trilogi pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan dasar-dasar pemikirannya, yaitu terkait pendidikan yang menuntun, pendidikan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan menghamba pada peserta didik, dan pendidikan budi pekerti. Dasar pemikiran pertama terkait pendidikan menuntun, mengibaratkan pendidik sebagai petani yang menyemaikan biji di lahan pertanian. Dan biji tersebut diumpamakan adalah peserta didik. Sebagai guru, kita harus dapat menuntun potensi untuk berkembang yang ada dalam diri peserta didik. Menuntun tanpa menuntut akan menjadikan peserta didik menjadi pembelajar yang merdeka dan bahagia. Terkait dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah pendidikan yang melibatkan kodrat alam dan kodrat zaman. Didiklah anak-anak kita, peserta didik kita sesuai dengan karakter dan lingkungan tempat mereka berada. Didiklah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga apa yang kita berikan kepada peserta didik bisa menjadi bekal di masa depan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah pendidikan menghamba pada peserta didik. Istilah menghamba pada peserta didik artinya pembelajaran berfokus pada peserta didik, di mana segala hal yang dilakukan oleh guru adalah jalan untuk mengembangkan potensi peserta didik.
Pada istilah sekarang, pendidikan yang berpusat pada peserta didik disebut dengan student center. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terakhir adalah terkait budi pekerti. Budi pekerti merupakan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa, di mana hasil dari suatu pendidikan adalah akhlak yang baik. Jika akhlak yang terbentuk itu baik, maka peradaban manusia yang terbentuk juga akan baik. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang peserta didik. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Filosofi pendidikan dan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara saat ini diterapkan pada kurikulum Merdeka Belajar yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Dimensi yang ketiga, bergotong royong. Dimensi yang keempat, mandiri. Dimensi yang kelima, kreatif. Dan dimensi yang keenam adalah bernalar kritis. Dalam aksi nyata implementasi profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rembang dapat dilihat pada kegiatan berikut. Sebagai penutup dalam demonstrasi kontekstual menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, izinkan saya menutup kegiatan ini dengan memberikan pantun sebagai berikut. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, Taman Siswa, nama organisasinya. Refleksi, diskusi, dan elaborasi terasa menyenangkan karena PGP Angkatan 6 memang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.